Kebetulan ada satu pertanyaan gitu kan dari Bang Krisnanto Tri 98 menanyakan masalah ragi instan. Bang, kalau 1 kilo adonan mungkin ya, atau tepung terigu mungkin ya, ragi instannya berapa gram? Nah, ini perlu sedikit eh, penjelasannya teman-teman ya, karena kita harus memahami dulu yang namanya pengembang itu apa, kemudian ragi instan itu isinya untuk apa ya. Karena kalau kita untuk membuat roti-rotian gitu kan, baik itu donat, roti goreng, bolang-baling ataupun cakwe gitu kan, kita itu sejenis roti ya yang kita biasa menggunakan ragi instan gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau takaran, kalau ditanya takaran, tentunya kalau kita melihat di Google terus kita lihat langsung pedagang-pedagang itu akan sangat beda-beda teman-teman ya. Standar bakunya itu ya gimana ya, artinya itu sesuai aplikasi di daerah-daerah tersebut. Karena kalau kita menggunakan ragi instan sama dengan di daerah dingin dan di daerah yang cenderung panas itu kan, itu akan beda teman-teman. Contohnya gini, saya dulu pernah jualan ya teman-teman di daerah Magelang yang benar-benar itu di bawah kaki gunung, cuacanya sangat dingin. Jadi kalau dikasih pengembang cuma ataupun ragi instan cuma 1 sendok makan atau 2 sendok makan, itu kayaknya pengembangnya lama banget gitu kan, harus lebih banyak. Nah, tapi kalau di daerah-daerah kami sekarang gitu kan, daerah-daerah yang cenderung panas gitu kan, itu dengan setengah sendok aja, dengan membuat banyak 1 sendok makan itu dengan membuat banyak pun kadang sudah bisa ngembang. Nah, itu kan perbedaannya gitu. Jadi faktornya itu banyak teman-teman, bukan hanya faktor takaran saja sama rata untuk semua daerah, enggak. Jadi tergantung cuaca dan eh, tempat kita jualan juga, dan tenggang waktunya untuk kita goreng tuh berapa lama gitu tuh. Nah, sekarang saya untuk sedikit tentang membahas tentang yang ragi instan yang kemasan kecil itu yang biasa teman-teman beli ya. Kalau kita sebagai pedagang kan biasanya beli yang 500 gram ya teman-teman. Tapi kalau untuk di rumahan biasa beli yang saset kecil itu yang 11 gram. Kemarin saya awal di sini, saya itu coba untuk satu bungkus itu yang 11 gram untuk 2 adonan, yaitu roti goreng atau odading dan cakwe. Artinya saya bagi 2, tapi saya banyakan ke cakwenya, karena cakwe ini cenderung lebih berat yang ngembangnya daripada roti goreng seperti itu kan. Jadi kalau di sendok makan kan, ragi instan yang 11 gram itu jadi 2 sendok lebih, sendok makan ya, bukan sendok teh apa, sendok takaran yang kecil. Nah, itu saya bagi 2. Nah, itu pas sedang untuk takaran 3 gayung dan 3 gayung. Artinya kalau di kilo kan mungkin hanya sekitar 5 kilo, nggak sampai gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita bagi untuk sekilo tentunya nggak sampai segitu teman, tapi tergantung juga, karena banyak dikitnya itu tergantung yang membuat adonan. Kalau kita biasa membuat adonan dengan pengembang atau ragi instan yang sedikit, itu kadang bisa ngembang ya. Tapi dengan orang-orang yang baru belajar, itu walaupun satu saset itu kemungkinan bisa nggak ngembang, karena caranya kan mungkin belum paham kan, seperti itu. Jadi tergantung juga. Dan kemudian teman-teman ya, ketika kita membuat bolang-baling ini dan cakwe, itu kan banyak dan sedikitnya itu kan, kalau kita logika ya, itu akan beda teman-teman. Tapi kalau sebagai pedagang, kadang itu kalau membuat dikit ya, dikit-dikitnya itu kalau pedagang itu mungkin di atas 2 kilo 3 kilo lah, itu baru enak ya bikin adonannya, apalagi manual ya, seperti itu. Tapi kalau di bawah 2 kilo ataupun 2 gayung itu sulit sekali, karena makanya capeknya itu sama teman-teman. Ketika buat sedikit pun, buat 3 kilo sama 5 kilo itu kadang capeknya sama, dan lebih sulit sedikit daripada yang sedangan gitu kan. Sedangan artinya 4 sampai 5 kilo itu sedang, seperti itu kan. Nah, sedangkan kalau buat sedikit bingung juga ya teman-teman. Makanya kalau jualan itu membuat sedikit itu malah repot teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Membuat dikit ataupun banyak itu menurut saya pribadi ya. Ini kalau saya pedagang kan beda-beda. Prinsipnya kalau saya sendiri, kalau sekali pertama buka biasanya itu minimal lah, buat jarang sekali kalau membuat 2 gayung atau 2 kilo ya, di atas 3 kilo, karena cara ngadonnya itu lebih enak, kecuali kok cakwe masih bisa. Dan takaran untuk ragi instan sendiri untuk membuat bolang-baling ataupun cakwe itu beda karena apa?
Tapi ini pun menurut pendapat saya teman-teman. Teman-teman bisa cari referensi yang lain gitu kan. Karena kalau kita membuat roti goreng itu bahannya mudah untuk dikembangkan, artinya untuk elastis dan kalis itu mudah dibanding dengan cakwe. Karena cakwe itu tercampur bahan-bahan yang seperti itu yang mengalahkan ragi instan. Seperti contohnya garam. Garam itu kalau ketemu dengan ragi instan, dia akan seperti menekan ya. Jadi untuk ngembangnya sulit. Kemudian ada faktor dari bumbu bawang putih juga. Kalau kita kan bawang putihnya agak banyak ya karena berasa gitu kan. Nah di situ juga pengaruh sehingga untuk ngembangnya dengan ragi instan ini sangat sulit sekali. Makanya harus dicarikan alternatif. Salah satunya adalah ragi instannya itu lebih banyak. Contohnya gini, sekarang ya saya itu membuat kalau enggak 3, 4 gitu kan. Itu sama, artinya kalau 4 gayung roti goreng, 4 gayung juga cakwe kan seperti itu. Nah, kalau 4 gayung untuk roti goreng ataupun bola baling itu saya menggunakan 3/4 sendok, artinya nggak sampai 1 sendok makan ya, ini bukan sendok teh. Dan untuk cakwe sendiri itu saya menggunakan hampir 2 sendok, bandingnya kan 2 kali lipatnya seperti itu. Kadang 2 sendok pun kadang-kadang masih gagal teman-teman ya, karena itu tadi ada tekanan bumbu-bumbu yang memang lebih keras ya, artinya seperti itu daripada bumbu yang kita pakai untuk roti goreng. Karena kalau roti goreng kan maksimal bumbu itu gula ya, gula itu sudah bisa membantu proses ragi instan sendiri untuk ngembang ya seperti itu. Sedangkan di cakwe seperti garam tuh banyak, kemudian bawang putih juga banyak, sehingga itu bertentangan lah bahasanya seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman praktek untuk 1 kilo ya seperti saya katakan teman-teman, bikin 1 kilo dengan 3 kilo prosesnya sama. Jadi kalau capeknya juga sama, kalau sulitnya juga sama menurut saya. Tapi kalau untuk praktek tidak masalah, coba dulu 1 kilo ragi instannya itu ya cukup dengan 1 sendok makan. Kalau takut gagal gitu kan, ataupun lebih, ataupun 1 saset yang 11 gram itu semua kan tidak masalah, karena itu untuk proses belajar ya. Kecuali nanti kalau teman-teman sudah bisa memahami dan teknik cara membuat adonan sendiri gitu kan, itu nggak masalah. Kecuali kalau kita pakai mixer teman-teman. Kalau pakai mixer kan ada panduannya, ada mixer kecil itu kan. Jadi itu sesuaikan dengan resep aja, karena ragi instan ini berperan penting ya. Ketika semua bumbu lengkap, bahan-bahan lengkap, ragi instan itu tidak fungsinya sudah tidak baik, itu otomatis akan mengganggu juga. Makanya kalau menggunakan mixer sih atau mesin nggak masalah teman-teman, dengan menggunakan sesuai standar ya. Tapi kalau untuk belajar awal lebih baik dimaksimalkan. Contohnya kalau standar awal saya membuat roti goreng itu umpamanya dengan 3 kilo hanya 1 sendok makan ataupun sekitar 6, 7 sampai 9 gram. Mungkin dengan 1 kilo teman-teman kalau untuk belajar gunakan segitu nggak apa-apa gitu kan. Karena proses belajar itu memang kalau roti itu kan agak sulit, apalagi teman-teman yang belum pernah membuat roti bahan-bahan roti sejenis ya, seperti donat contoh lain-lain, itu kan pengaruh. Karena semua proses bahan roti itu sebenarnya sama dan bahan-bahan sama, tinggal pengolahannya dan cara membuat bentuknya aja yang beda seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, dari pertanyaannya ini dari Bang Krisnanto ya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih atas kunjungan ke channel saya. Semoga sehat selalu.